Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan padamu. Apakah di dunia ini banyak orang yang mengasihimu? Jika iya, maka kamu pasti akan berbahagia, bukan? Bahkan, jika hanya ada satu orang saja yang mengasihimu, apakah kamu masih tetap berbahagia? Saya yakin bahwa kamu juga akan tetap berbahagia. Lalu, jika saya mengatakan padamu bahwa di dunia ini Allah sangat mengasihimu, bagaimanakah perasaanmu? Allah yang menciptakan langit dan bumi ini sangatlah mengasihimu. Bahkan Bapa pun rela mengutus anaknya yang terkasih ke dalam dunia ini. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, bahwa Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga ia rela memberikan anaknya yang tunggal kepada manusia. Sesungguhnya, kita adalah orang yang sangat diberkati. Di sekeliling kita banyak orang-orang yang peduli dan yang mengasihi kita. Saat kita masih berdosa, Allah telah mengasihi kita bahkan sebelum awal bumi dijadikan. Dia telah merencanakan untuk mengutus anaknya untuk datang. Tuhan Yesus rela menjadi seorang manusia untuk selamanya. Melakukannya dengan kerelaan hati dan dengan sukacita. Dia diutus dan datang ke bumi sehingga dia dapat menanggung dosa-dosa kita. Kita adalah orang yang berdosa, namun Tuhan mau mengorbankan hidupnya. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Dia rela mati di kayu salib dan dipermalukan, yaitu demi menanggung hukuman karena dosa-dosa kita. Saya benar-benar telah mendapatkan kasih yang begitu besar. Ini adalah sebuah karunia yang menakjubkan. Adalah yang layak bagi kita untuk bersyukur dan bersorak-sorai. Marilah kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu pujian yang ada dalam lagu pujian kasih ke-25. Inilah kasih yang sejati. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah kita. Allah utus anaknya supaya kita hidup, bukan kita kasihnya. Dia yang kasihi kita. Allah utus anaknya yang tunggal untuk pendamaian dosa-dosa kita. Lirik lagu pujian ini adalah yang terdapat dalam Alkitab. Sungguh berharga karena firman Allah telah mengungkapkan akan isi hatinya. Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui perbuatan. Saya dipikat akan tindakan Allah yang mau mengutus anaknya yang tunggal, yang satu-satunya. Tiada satupun yang dapat menggantikan Tuhan Yesus di hati Bapa. Bapa dan Tuhan sudah ada sejak dari semula. Dan mereka adalah yang saling mengasihi. Sejak berabad-abad yang lalu, Bapa dan Tuhan telah saling mengasihi. Dan Bapa juga mengasihi kita. Dia memberikan anaknya yang terkasih pada kita, yaitu anak tunggalnya yang ada di pangkuannya, datang ke dalam dunia, selamanya menjadi seorang manusia. Bahkan Bapa bersumpah dan menjadikan dia sebagai imam besar, menjadi pengorbanan bagi kita. Demi menanggung dosa-dosa kita, dia rela dihukum dan dipukul. Demi menanggung dosa-dosa kita, dia dikorbankan. Bukankah kasih ini telah dinyatakan pada kita?
Allah tidak dapat melakukan hal yang lain selain mengutus anaknya untuk datang dan mati bagi kita, untuk menyatakan kasih-Nya pada kita. Tidak ada yang lain lagi. Karena Allah telah melakukan yang terbaik dan dengan sepenuh hati mengasihi kita. Saudara dan saudari, saya harap kita dapat memahami akan hati Allah. Keinginannya pada kita adalah yang sangat besar. Marilah kita menyanyikan lagu pujian ini sekali lagi. Marilah kita merespon padanya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah kita. Allah utus anaknya supaya kita hidup, bukan kita kasih-Nya. Dia yang kasihi kita. Allah utus anaknya yang tunggal untuk pendamaian dosa-dosa kita. Marilah kita bersama-sama menyembah. Bapa, kami sangat bersyukur karena Engkau telah mengasihi kami hingga pada batas yang tertinggi. Engkau benar-benar sangat mengasihi kami. Bahkan hingga sejauh manapun kami berani untuk memikirkannya. Bahkan Kau rela mengutus anak tunggal-Mu yang terkasih yang ada di pangkuan-Mu untuk kami. Dia bukan hanya telah sangat menderita di kayu salib. Bapa, saya yakin bahwa saat Engkau memandang Tuhan, hati-Mu begitu luar biasa sedih. Layaknya 10.000 anak panah yang menancap di hati-Mu. Bapa, terima kasih karena Engkau telah bersumpah dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai imam besar kami. Engkau begitu bertekad agar Tuhan mati bagi kami. Betapa Engkau ingin agar kami dapat kembali padamu dan dapat menjadi anak-anak-Mu yang terkasih. Ya Bapa, sesungguhnya Engkau telah membuka hati-Mu, Engkau telah menyatakan kasih-Mu pada kami. Bapa, semoga Engkau memberkati kami, sehingga kami dapat sepenuhnya menikmati akan hati-Mu dan kasih-Mu yang tertuju pada kami. Kini saatnya bagimu untuk mengobrol pada Bapa, merespon padanya. Hari ini, saya ingin membaca ayat-ayat yang ada dalam Injil Matius pasal ke-21. Ini adalah tentang penggarap yang jahat. Perumpamaan ini juga dicatat dalam Injil Markus pasal ke-12 dan Injil Lukas pasal ke-20. Namun kali ini, kita hanya melihat dalam Injil Matius pasal ke-21, ayat 33-45. Marilah kita membacanya bersama-sama. Setiap kali membaca ayat-ayat ini, hati saya merasa begitu sedih. Marilah kita membacanya. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun anggur itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka,
Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka, apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkannya. Dari ayat-ayat terakhir, kamu dapat melihat akan tertuju pada siapa yang Tuhan Yesus bicarakan, yaitu pada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang merupakan penggarap-penggarap kebun anggur, seperti yang diceritakan dalam perumpamaan ini, yang telah membunuh para hamba dan anak yang telah diutus oleh tuannya itu. Anak tuannya adalah satu-satunya ahli waris dari harta ayahnya. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar akan apa yang Tuhan katakan, mereka menjadi sangat tidak senang. Melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus telah menunjukkan pada mereka bahwa mereka adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Tuhan yang di sini adalah yang berbicara tentang Allah sendiri, yang memiliki kebun anggur, sehingga para penggarap dapat menghasilkan buah dan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan hak kepemilikan diserahkan kepada mereka. Namun keserakan mereka, ketidakjujuran, dan dosa-dosa mereka telah mengkhianati Tuhan ini. Mereka ingin menjadikan harta milik tuannya menjadi milik mereka sendiri. Mereka begitu berambisi sehingga mereka memukuli dan bahkan membunuh para hamba yang telah diutus oleh tuannya. Hamba-hamba itu adalah yang melambangkan para nabi serta hamba-hamba yang diutus Allah, yang mendatangi mereka dan yang membujuk mereka untuk bertobat. Namun mereka membunuh semua hamba-hamba itu. Lalu akhirnya tuannya mengutus anaknya pada mereka. Jadi itu adalah yang berbicara tentang Allah yang mengutus anaknya Tuhan Yesus. Namun mereka menolak anak Allah. Kristus adalah yang diutus oleh Allah. Tuhan Yesus telah menggunakan perumpamaan ini untuk menunjukkan dosa para imam besar dan orang-orang Farisi. Dan dia juga ada mengatakan bahwa dia akan dibunuh oleh mereka. Di masa lalu, setiap kali membaca ayat-ayat ini, hati saya merasa begitu sedih. Para penggarap telah melakukan kejahatan yang begitu besar. Dan saat membacanya, hati saya juga merasa begitu tersentuh. Pertama, Tuhan sangat ingin membagikan perumpamaan ini kepada para imam besar dan orang-orang Farisi. Mereka adalah orang-orang yang akan segera membunuhnya, sehingga kamu dapat melihat bahwa Tuhan adalah yang benar-benar penuh dengan belas kasih. Ia berharap agar para imam besar dan orang-orang Farisi ini dapat menyadari akan tindakan dan pendirian mereka yang salah, dan berharap agar mereka mau bertobat. Mengapa saya berkata demikian? Karena sejak dari awal, yaitu dalam Injil Matius pasal ke-21 ayat 33, Tuhan ada berkata, dengarkanlah suatu perumpamaan lain. Perumpamaan sebelumnya adalah perumpamaan tentang dua orang anak. Dia telah menunjukkan akan ketidakjujuran dari anak sulung, karena dia ada berkata bahwa dia akan pergi dan bekerja, namun dia tidak ada melakukannya. Lalu Tuhan meminta mereka untuk mendengarkan perumpamaan yang lain, sehingga kamu dapat melihat betapa bersemangatnya Tuhan. Dia sangat ingin agar orang-orang ini dapat terbangun. Saya merasa bahwa Tuhan sangat ingin menyelamatkan mereka. Dia tidak ingin mereka tenggelam lebih dalam lagi pada kejahatan mereka. Saya merasakan bahwa belas kasihan dan kasih setia Tuhan adalah yang sungguh menakjubkan. Dia sangat mengasihi orang-orang yang berniat untuk mencelakai dia. Dia benar-benar dapat mengasihi musuh-musuhnya. Di kayu salib, dia juga dapat mengucapkan kata-kata pengampunan. Kasih Tuhan adalah sungguh-sungguh luar biasa. Hal kedua yang ingin saya bagikan yaitu bahwa Bapa rela untuk mengutus anaknya untuk datang. Sebenarnya,
Tuhan yang dalam perumpamaan ini telah 2 kali mengutus hamba-hambanya, dan kedua-duanya telah dibunuh oleh mereka. Bahkan beberapa di antara mereka tidak dapat kembali ke rumah. Anak tuannya ini tahu akan keadaan tersebut, namun dia tetap mau pergi. Dia melakukan akan apa yang diperintahkan. Dan tentu saja, pada akhirnya dia juga dibunuh oleh penggarap-penggarap yang jahat tersebut. Anak yang tunggal tersebut adalah yang melambangkan Tuhan Yesus. Dia rela dan dia sangat senang untuk taat dan diutus oleh Allah. Bapa telah bersumpah dan menjadikan dia sebagai imam besar kita. Dan Tuhan menerimanya dengan senang hati. Tuhan tahu betul arti dari menjadi imam besar. Dengan menjadi imam besar kita, berarti dia harus dikorbankan dan menjadi sebuah persembahan. Saya benar-benar bersyukur pada Tuhan karena dia sangat senang menerima kehendak Bapa. Dan dia memutuskan untuk menjadi manusia selamanya. Tuhan sangat memuaskan hati Bapa. Saya sangat menghargai karena dia adalah Tuhan yang paling mengasihi Bapa. Bahkan dia harus menderita dan telah menjadikan impian Bapa menjadi nyata. Saya merasa begitu diberkati karena saya memiliki Tuhan yang begitu mulia yang menjadi juru selamat saya. Dan Tuhan telah memperoleh kemenangan yang mulia. Dia telah tinggal di hati kita. Dia adalah yang paling dekat dengan kita dan menjadi satu roh. Kini, Bapa, Tuhan, dan Roh Kudus telah berdiam di hati saya. Saya merasa sangat bersyukur. Meskipun setiap kali membacanya, hati saya begitu sakit, namun kali ini saya dapat merasakan akan kasih Tuhan yang begitu dalam. Dia sangat mengasihi Bapa dan semua orang. Bahkan dia memberi kesempatan lagi dan lagi kepada imam besar dan orang-orang Farisi. Dan saat dia dipakukan di kayu salib, saat dia berada dalam penderitaan yang paling besar, dia tetap mengucapkan kata-kata pengampunan. Saudara-saudari, kasih yang kita temui ini adalah kasih yang terlalu indah dan yang terlalu menakjubkan. Marilah kita bersama-sama menyembah. Ya Tuhan, aku tidak pernah berpikir bahwa Engkau begitu bersemangat untuk berbicara pada para imam besar dan orang-orang Farisi. Engkau benar-benar ingin agar mereka dapat bertobat dan ingin agar mereka tahu akan kesalahan mereka. Tuhan, kami juga adalah orang berdosa. Kami telah melakukan kesalahan dan telah berdosa terhadap-Mu. Aku bersyukur karena Engkau tidak menyerah terhadap kami, namun memberi kami kesempatan lagi dan lagi, agar kami dapat mengenal-Mu. Ya Tuhan, betapa berharganya karena Engkau begitu taat pada Bapa. Engkau begitu rela diutus oleh Allah dan menjadikan-Mu sebagai imam besar kami. Engkau sangat senang melakukannya. Itu bukan karena Engkau tidak tahu betapa beratnya penderitaan yang harus Engkau tanggung atas kami. Dan Engkau telah menggenapi penyelamatan, sehingga Engkau dapat memperoleh kami dan menggenapi impian kasih Bapa. Engkau benar-benar telah menggenapi semuanya, dan terima kasih karena Engkau melakukannya dengan berani. Engkau berkata, telah selesai. Betapa berharganya karena kami memiliki bagian untuk menikmati kasih Bapa, untuk bersatu dengan-Mu selamanya. Kami adalah benar-benar orang yang diberkati dengan tanpa batas. Tuhan, semoga kami dapat merespon-Mu melalui cinta kami. Selanjutnya, saya ingin agar kamu dapat bertenang di hadapan Tuhan. Marilah kita luangkan waktu untuk memiliki persekutuan kasih dengannya. Semoga Tuhan memberkati kita.